Hai teman-teman, dalam video kali ini aku akan menunjukkan beberapa fitur yang terdapat dalam software grafik 3D bernama Blender. Software ini biasa digunakan untuk membuat film animasi, efek visual, model cetak 3D, aplikasi 3D interaktif, dan permainan video. Buat teman-teman yang ingin mendownload software ini bisa langsung akses melalui websitenya yaitu www.blender.org. Sebelumnya, aku sudah membuat objek meja belajar untuk digunakan dalam video kali ini. Oke, jadi fitur pertama yang akan aku tunjukkan adalah fitur zoom yang digunakan untuk mendapatkan tampilan secara dekat dan jauh agar bisa melihat detail objek 3D. Cara yang biasa digunakan diantaranya dengan menekan scroll bagian tengah mouse, kemudian bisa dengan klik icon zoom, kemudian tahan, dan geser. Seperti ini. Geser ke atas untuk memperbesar, dan ke bawah untuk memperkecil. Lalu bisa juga dengan menggunakan tombol CTRL dan plus untuk mendekat, dan CTRL min untuk menjauh. Terakhir dengan menggunakan menu view. Navigation, pilih zoom in untuk mendekat, zoom out untuk menjauh, dan zoom region untuk memperbesar tampilan ke objek terdekat. Fitur kedua yang akan aku tunjukkan adalah fitur pan view yang digunakan untuk menggeser tampilan view kamera ke atas, ke bawah, kanan, dan kiri. Dengan menekan shift dan tahan scroll pada mouse lalu geser. Atau bisa juga dengan klik icon move, the view, tahan, dan geser. Ke atas, ke bawah, kanan, dan kiri. Fitur ketiga ada fitur rotasi. Digunakan dengan cara menekan scroll pada mouse, lalu tahan, dan gerakan mouse ke atas, ke bawah, kanan, dan kiri. Atau bisa juga dengan menggunakan preset viewpoint, seperti ini. Ke atas, ke bawah, kanan, dan kiri. Selanjutnya, di fitur yang keempat ada fitur preset view yang digunakan untuk melihat pandangan secara presisi sehingga tampilan terlihat secara isometri setiap 90 derajat. Cara pertama yang digunakan adalah dengan menggunakan tombol ALT, lalu tahan scroll pada mouse dan gerakan. Cara yang kedua dengan menekan tombol gelombang yang terletak di bawah tombol ESC. Lalu pilih bagian view yang diinginkan, seperti ini. Nomor 1 untuk view kamera, nomor 2 untuk melihat bagian bawah, nomor 3 untuk melihat view yang dipilih, nomor 4 melihat bagian kiri, nomor 5 nomor 5 tidak ada, nomor 6 kita melihat bagian kanan, nomor 7 kita melihat bagian depan, dan nomor 8 untuk melihat atas, dan nomor 9 untuk melihat bagian belakang. Selanjutnya, fitur yang kelima adalah viewport shading. Ada 4 macam tampilan viewport shading dalam Blender. Pertama, viewport shading wireframe. Viewport shading wireframe adalah tampilan yang menunjukkan rangka-rangka dari objek 3D yang sudah dibuat.
Agar objek tidak terlihat transparan atau solid, bisa matikan tombol X-ray. Maaf, ini objeknya tidak terlihat ya, karena background-nya sudah aku ubah jadi berwarna hitam, jadi gelap. Yang kedua, ada viewport shading solid yang bisa digunakan untuk permodelan. Ketiga, viewport shading material. Seperti ini, dapat digunakan untuk melihat objek dengan tekstur dan lighting tanpa ada bayangan. Dan yang keempat, viewport shading rendered. Menampilkan objek lengkap dengan bayangan, dan hasil viewport shading rendered sama seperti dengan hasil rendering secara real time. Dan fitur yang terakhir, ada mengubah tampilan background dan tampilan objek dengan cara klik tanda panah, klik tanda panah ini, klik tanda panah ke bawah yang berada di pojok kanan atas ini. Untuk mengubah tampilan background, pada bagian background pilih viewport, lalu pilih warna yang diinginkan. Karena di sini aku udah milih warna backgroundnya jadi hitam, jadi bakal berubah sesuai dengan warna yang kalian inginkan, seperti ini. Dan untuk mengubah tampilan objek, pada bagian lighting, pilih matte cap, lalu klik objek bulat ini dan pilih warna yang diinginkan. Contoh ini, atau bisa juga ini, atau ini. Baik teman-teman, sekian penjelasan dari aku tentang beberapa fitur yang ada di software grafik 3D Blender. Semoga bermanfaat dan bisa membantu. Terima kasih.